Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah sangat mulia ini. Oleh sebab itu puji dan syukur sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat tabiin dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kehadiran Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa ajaran Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Tujuannya tidak ada yang lain kecuali rahmatan lil alamin. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka, dan semata-mata kami tidak mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah untuk memberikan rahmat, untuk memberikan kasih sayang. Dan kasih sayang tentu wujudnya adalah sesuatu yang akan menyelamatkan manusia.
Karena tidak mungkin seorang yang menyayangi ya hendak mencelakakan. Misalnya ada seorang bapak yang menyayangi anaknya, itu tidak mungkin dia berniat untuk mencelakakan anaknya. Seseorang yang menyayangi tentu saja berniat untuk menyelamatkan, membuat hidupnya menjadi lebih bahagia, menjadi lebih nyaman dan seterusnya. Nah, demikian juga turunnya ajaran Islam. Jadi ajaran Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad bukan untuk apa-apa, bukan untuk membebani hidup kita, membuat hidup kita jadi lebih sulit, membuat hidup kita menjadi lebih rusak dan sebagainya, sama sekali tidak. Justru Islam ini dengan segala ajarannya yang disebut dengan syariat. Jadi ajaran Islam itu nanti yang sumbernya Al-Qur'an dan hadis Nabi disederhanakan, disistematisasi oleh para ulama menjadi apa yang disebut dengan syariat. Al-ahkam al-islamiyah, hukum-hukum di dalam Islam. Sehingga kita mudah memahami apa yang ada dalam Quran dan hadis. Sehingga kalau kita bicara syariat ya tentu kita bicara Islam itu sendiri. Karena syariat itu diambil dari sumber Islam, dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Quran dan hadis ini berasal dari wahyu yang dititipkan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi artinya syariat itu adalah perwujudan dari Islam itu sendiri. Nah, sehingga keberadaan syariat Islam bagi manusia ini adalah untuk memberikan rahmat. Jadi bukti daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu adalah ketika manusia diberi syariat. Maka siapa yang menerima syariat itu kemudian menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pada saat syariat itu dijalankan hasilnya adalah rahmat. Hasilnya adalah keselamatan, hasilnya itu adalah sesuatu yang membuat kita menjadi lebih sejahtera, lebih nyaman dan lebih enak hidup di dunia ini dan di akhirat kelak. Kita ambil contoh misalnya yang sangat jelas, sangat tegas di dalam sejarah bangsa kita ini. Ini kita kebetulan sedang berada pada bulan Agustus. Beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Agustus, 2 hari yang lalu tentu saja, kita baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Artinya kita sudah 77 tahun merdeka. Disambut dengan kegembiraan, di mana-mana kita tidak ada yang menyebut bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno tahun 45 itu sebagai sesuatu yang buruk. Kita semua justru menganggapnya sebagai anugerah. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Bahkan ketika dirumuskan undang-undang dasar ya, di undang-undang dasar kita itu jelas termaktub bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat. Berkat ini maksudnya adalah dari barokah ya. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rahmat Allah situ yang maha kuasa. Jadi diakui di dalam konstitusi kita bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat. Kemerdekaan ini adalah wujud dari kasih sayang Allah yang menyayangi bangsa kita, yang menyayangi bangsa Indonesia, sehingga dari keadaan terjajah oleh bangsa asing yang menyengsarakan kita, membodohkan kita, membuat kita jadi lebih miskin, membuat kita menjadi lebih terbelakang dan sebagainya. Alhamdulillah oleh Allah diberi rahmat, yaitu dengan dibukanya jalan kemerdekaan bagi bangsa ini. Nah, yang patut menjadi renungan kita sebelum kemerdekaan ini dikumandangkan dan setelah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Hatta, ada satu drama yang sangat luar biasa selama puluhan tahun ya, yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Nah, ini yang disebut dengan perjuangan melawan kolonialisme. Nah, pertanyaannya siapa yang berjuang melawan kolonialisme itu? Barangkali kalau sekarang kita setelah merdeka punya tentara. Kalau ada musuh barangkali ya tentara itu turunkan saja. Mereka sudah lengkap senjatanya. Ada tentara angkatan laut, udara, darat dan sebagainya yang persenjataannya juga sudah disiapkan. Itu. Tapi pada masa itu semua kekuatan politik dan kekuatan militer sudah dikuasai oleh bangsa penjajah. Jadi pemerintah kolonial Belanda itu bukan hanya dia berkuasa secara ekonomi, tapi juga hampir semua kerajaan-kerajaan Islam yang ditaklukkan itu dibubarkan kerajaannya, tentaranya ditundukkan di bawah kekuasaannya pemerintah Hindia Belanda. Nah, ini artinya apa? Kita sebetulnya tidak punya apa-apa untuk melawan kolonialisme Belanda itu. Kita tidak punya tentara dan bahkan raja-raja itu sebagian besar sudah takluk
takluk kepada kekuasaan kolonial. Mereka akhirnya bersikap pragmatis saja. Kalau mereka ingin tetap berkuasa dan masih ingin hidup gitu ya, maka akhirnya mereka ikut menjadi bagian dari birokrasi kolonial. Itu kenyataan yang kita hadapi. Sehingga kalau ditanya siapa yang berjuang melawan kolonial ini kan gitu. Nah, tentu saja kalau elit politik sudah tidak ada, elit militer sudah dikuasai oleh bangsa penjajah, nah kita akan mencari jawabannya itu pasti bukan di kalangan elit itu, tetapi di tengah masyarakat sendiri. Dan memang di dalam sejarah kita temukan ya, perlawanan terhadap kolonialisme pada abad ke-19 itu digerakkan oleh masyarakat sendiri. Ini sebagai satu social movement istilahnya itu, sebagai gerakan sosial, gerakan masyarakat, gerakan rakyat. Nah, cuma masalahnya siapa yang menggerakkan rakyat ini? Karena rakyat itu tidak mungkin ya tanpa ada pemimpinnya. Dan ternyata di dalam sejarah kita menemukan penggerak-penggerak masyarakat untuk mau menghadapi pemerintah kolonial, tentara-tentara kolonial dan bahkan sampai berperang, itu adalah para ulama dan kaum santri. Jadi ulama-ulama ini yang hanya ya, ketika pemimpin formal itu sudah tidak bisa diandalkan, itu tinggal bersisa para ulama saja. Jadi ulama-ulama inilah yang menjadi pemimpin masyarakat yang bisa menjadi tempat mengadu masyarakat tentang berbagai keluh kesah yang dihadapinya. Akhirnya ketemulah mereka dengan para ulama dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh para ulama ini, para guru ngaji, orang-orang yang mengajarkan agama, kecuali tentu saja mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat. Tentu yang diajarkan adalah tentang kesabaran, yang diajarkan adalah tentang bagaimana semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang penting yang ini dicatat di dalam semua gerakan perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia, yaitu para ulama ini menyemangati masyarakat untuk berjihad di jalan Allah. Dan kita kalau baca kitab-kitab fikih, kalau kita baca syariat Islam, di dalam syariat Islam itu ada bab al-jihad, itu ada bab jihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela masyarakat yang tertindas. Di situ ada bab jihad ini. Dan ini bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan ya, dengan syariat jihad ini, keimanan masyarakat yang dibina oleh para ulama, mereka menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanannya itu kemudian para ulama mengatakan bahwa tidak ada cara lain kita membela yang tertindas ini kecuali kita harus melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Mencegah kemunkaran ini bila perlu kita berkorban dengan jiwa dan raga, kita lakukan. Ini adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan sejak Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Di dalam pasukan Diponegoro ini penasihat utamanya adalah Kiai Mojo. Ideologi yang berkembang di dalam buku-buku sejarah tentang Diponegoro dan bahkan tulisan Diponegoro sendiri, Diponegoro mengaku bahwa masyarakat mau ikut terlibat di dalam perlawanan terhadap kolonial ini karena ada semangat jihad. Dan semangat jihad itu adalah bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat ini ternyata menggelinding luar biasa, menyemangati juga masyarakat yang lain. Kita perhatikan bagaimana Imam Bonjol di Sumatera Barat melawan kekuatan kolonial. Semangatnya sama, semangat jihad fisabilillah. Kemudian kita juga perhatikan bagaimana para pahlawan di Aceh. Kita tahu misalnya ada Cut Nyadin, ada Teku Umar dan lain-lain. Semangat apa yang mereka kobarkan? Semangat jihad fisabilillah atau yang dalam istilah orang-orang Aceh disebut sebagai perang sabil. Dan juga di tempat-tempat yang lain, ada perlawanan di Banjarmasin, ada perlawanan di Cirebon, di Bogor, di Banten dan sebagainya. Semuanya dengan nada yang sama, jihad fisabilillah. Nah, maka kemudian tidak heran ketika di awal abad 20 efektivitas jihad dengan militer dirasa kurang kurang efektif begitu. Kemudian ulama-ulama ini membentuk gerakan-gerakan sosial dan gerakan politik. Maka berdirilah Syarikat Islam, berdirilah Muhammadiyah, berdirilah Nahdlatul Ulama, berdirilah Persatuan Islam, berdirilah Al-Irsyad Al-Islamiyah, berdirilah Persyarikatan Ulama, berdirilah Persatuan Muslimin Indonesia dan sebagainya. Di berbagai daerah hampir tidak ada ulama yang tidak menggerakkan masyarakat dengan gerakan-gerakan semacam ini. Semangatnya sama semuanya, yaitu semangat mengobarkan jihad fisabilillah untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, makanya tidak heran ketika ada kesempatan untuk berdiskusi ya, berdialog, kemudian merumuskan undang-undang dasar di BPUPK tahun 45
Badan Penyelidikan Urusan Persiapan Kemerdekaan, usul dari umat Islam itu satu saja, bahwa negara ini harus didasarkan dengan Islam. Jadi dasar negaranya harus Islam. Nanti diulang lagi di dalam sidang konstituante tahun 56 sampai tahun 59. Semangatnya sama, bahwa negara ini harus didasarkan kepada Islam. Kenapa? Karena memang yang berjuang adalah umat Islam. Dengan apa? Dengan tetesan darah dan keringat. Dengan segala yang dimiliki oleh umat Islam, dengan ajaran jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Belanda datang lagi setelah kemerdekaan, agresi militer pertama, agresi militer kedua, siapa yang bergerak menghadapinya? Kita belum punya tentara, belum ada waktu itu, ada TNI, belum ada, kita punya angkatan bersenjata. Maka yang bergerak ini adalah laskar-laskar yang dibentuk oleh gerakan-gerakan Islam itu. Ada Laskar Sabilillah, ada Laskar Hizbullah. Dan apa yang menyemangati mereka? Semangat jihad. Sampai tahun 50 ketika Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan secara utuh ya dari PBB, maka laskar-laskar ini tidak pernah berhenti berperang dan mereka sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu jihad fisabilillah. Kita bisa bayangkan kemerdekaan Indonesia ini adalah buah dari jihad. Lebih dari 1,5 abad bangsa ini berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain yang menyemangati masyarakat untuk menghadapi penjajahan, menghadapi kaum kolonial yang semakin menyengsarakan, kecuali satu semangat saja, bahwa mereka sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi min ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kita bisa bayangkan hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajaran yang diturunkan Allah seperti jihad itu yang sekarang ini demonstrisasi oleh orang-orang yang benci kepada agama Islam. Orang yang benci kepada Islam, dia pasti benci terhadap syariatnya. Dan salah satu yang demonstrisasi itu adalah ajaran jihad. Seolah-olah jihad ini akan merusak. Seolah-olah jihad ini akan menghancurkan kemanusiaan. Seolah-olah jihad ini akan membunuh setiap orang yang ketemu di jalan kalau dia tidak beragama Islam. Ini kan tentu demonstrisasi yang tidak pada tempatnya. Karena jihad itu ada aturannya, jihad itu ada adabnya, jihad itu ada ketentuannya. Tidak boleh sembarangan digunakan. Dia hanya digunakan ketika dizalim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Allah baru akan mengizinkan berjihad apabila kita sedang dizalimi. Dan ini adalah ajaran yang rahmat, menyelamatkan manusia. Karena ketika ada orang yang dizalimi, kemudian semua orang diam saja, bagaimana kezaliman itu akan hilang? Nah, maka kezaliman ini akan hilang apabila ada yang bergerak dengan semangat jihad fisabilillah itu. Dan itu sudah terbukti. Kita ini sudah memperingati 77 tahun Indonesia merdeka. Siapa yang berjuang memerdekakan bangsa ini? Siapa yang punya semangat untuk menggerakkan masyarakat, yang punya ajaran menggerakkan masyarakat, rela berkorban apa saja demi kesejahteraan kita, demi kebaikan yang sudah kita rasakan 77 tahun ini. Dan ini kita sudah tahu bahwa ini adalah ajaran dari Allah. Dan kalau kita menggunakan ajaran Allah ini pada tempatnya dalam apa saja, karena nanti ajaran Allah banyak sekali dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, politik, ekonomi dan sebagainya, maka yang akan kita dapatkan semuanya adalah al-masalih. Semuanya adalah kebaikan, semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat ekonomi kita. Apa yang menghancurkan ekonomi kita? Riba. Coba kalau kita ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh umat Islam ini jauh dari riba, pasti saya kira ekonomi kita ini akan lebih baik dibandingkan dengan orang yang terus saja menggeluti atau memakan riba ini. Belum lagi nanti pergaulan di tengah masyarakat kita yang semakin permisif, sudah tidak peduli lagi dengan aturan Allah. Perzinahan di mana-mana, minuman keras yang memabukkan, khamar dan sebagainya di mana-mana. Bukankah itu semua merusak kita? Coba kalau kita ikut saja syariat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita semua akan selamat, pasti kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini Allah nanti akan menunjukkan inilah rahmat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami tidak mengutus engkau Muhammad, syariat tidak diajarkan kepada Nabi Muhammad kecuali tujuannya untuk memberikan kasih sayang kepada manusia, supaya hidup manusia lebih enak, lebih nyaman, lebih selamat, bukan supaya hidup manusia terbebani dan rusak. Ini saya kira bukan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada faidah dan manfaatnya. Kita akhiri khutbah ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.